maca Quran lan maknane. Kaping pindho salat wengi lakonono. Kaping telu wong kang saleh kumpulana. Kaping papat kudu weteng ingkang luwih. Kaping lima zikir wengi ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa nglakoni. Mugi-mugi Gusti Allah nyembatani. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat berbanyaklah berpuasa. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia kebangsaanku.
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Senat dan Dewan Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta, yang terhormat Koordinator Kopertais Wilayah 3 Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Ketua Yayasan Suwarna Buwana Indraluka, yang terhormat Bapak Ibu Wali Mahasiswa Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta, serta para tamu undangan, serta rekan-rekan wisudawan-wisudawati yang kami banggakan. Bapak Ibu sekalian, sebelum rangkaian acara wisuda kita mulai, marilah kita memohon kehadiran Allah SWT agar acara ini bisa terselenggara dengan lancar dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita mengheningkan suasana sejenak untuk menyimak alunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh rekan kita, Multaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha
الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين
الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Laporan Ketua Panitia Penyelenggara Wisuda ke-17 Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta tahun akademik 2016-2017 yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ridho Baskoro, SEMM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Koordinator Kopertais Wilayah 3 Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Pengurus Yayasan Suwarna Buana Indraloka, yang terhormat Dewan Senat, Dewan Dosen dan Segenap Sivitas Akademika STI Yogyakarta, yang terhormat tamu undangan dan relasi Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta, yang terhormat para orang tua dan wali wisudawan wisudawati yang berbahagia, dan wisudawan dan wisudawati yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan keimanan, sehingga kita dapat menghadiri acara wisuda ke-7 Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta. Salawat beriring salam senantiasa kita panjatkan kehadiran Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari Rasulullah untuk selalu berada pada jalan yang lurus, jalan yang diridhoinya hingga akhir zaman. Amin. Pertama-tama kami haturkan beribu-ribu terima kasih atas kehadiran para orang tua, wali wisudawan wisudawati, para tamu undangan dan relasi yang telah menghadiri untuk menyaksikan prosesi wisuda sebagai tradisi keilmuan perguruan tinggi atas terselesaikannya masa studi para mahasiswa-mahasiswi untuk jenjang strata 1 di STI Yogyakarta. Sungguh merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami panitia telah diberikan amanah untuk menyelenggarakan acara wisuda pada kali ini. Perkenankan kami selaku ketua panitia pelaksana menyampaikan beberapa patah kata terkait dengan kegiatan wisuda ke-7 program studi perbankan syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta. Pertama, wisuda ke-7 Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta kali ini meluluskan 52 wisudawan wisudawati dari program studi perbankan syariah yang terdiri dari 20 wisudawan dan 32 wisudawati. Untuk itu kami mohon kepada Ketua STI Yogyakarta untuk berkenan melakukan prosesi wisuda sebagai tanda keberhasilan mereka dalam menyelesaikan studi di STI Yogyakarta dan berhak menyandang gelar sarjana ekonomi. Kedua, kami ucapkan selamat kepada wisudawan wisudawati karena telah berhasil menyelesaikan program sarjana di STI Yogyakarta dengan penuh perjuangan. Satu tahapan kehidupan Anda telah terselesaikan, namun hari ini merupakan awal dari tahapan kehidupan Anda berikutnya, baik melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ataupun memasuki dunia kerja. Kami doakan yang terbaik apapun pilihan Anda. Semoga kesuksesan selalu menyertai. Kabar dan jalinan silaturahmi tetap kami harapkan sebagai bagian dari keluarga besar STI Yogyakarta. Ketiga, kami sebagai panitia wisuda ke-7 mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan terdapat kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan bagi para hadirin. Semoga wisuda hari ini bisa menjadi momentum yang baik bagi seluruh yang hadir, terutama para wisudawan, wisudawati, dan menjadi kenangan yang indah bagi kita semua. Demikian laporan dari panitia yang dapat kami sampaikan. Semoga wisuda kali ini mendapatkan rahmat dan ridhonya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, sekali lagi kami sampaikan bahwa wisuda kali ini adalah periode ke-17. Hadirin yang berbahagia, rangkaian acara berikutnya adalah orasi ilmiah
yang pada kesempatan yang berbahagia ini akan disampaikan oleh Saudari Rusni Istiqomah Sujono SESI dengan judul Zakat, Infak, Sedekah dan Kebahagiaan Muslim, Analisa Religiositas, Pemaknaan dalam Agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Rusni Istiqomah Sujono adalah alumni kami tahun 2016 yang telah memenangkan the best paper yang diikuti oleh 95 peserta dan dari 5 negara dan diselenggarakan di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Koordinator Kompetensi Wilayah 3 DI Yogyakarta, yang terhormat Pengurus Yayasan Suwarna Buana Indah Loka, yang terhormat Dewan Senat, Dewan Dosen dan segenap sivitas akademika STI Yogyakarta, yang terhormat tamu undangan dan relasi STI Yogyakarta, yang terhormat para orang tua dan wali wisudawan atau wisudawati yang berbahagia. Zakat, infak, dan sedekah merupakan pemberian dan pemaknaan dalam agama Islam. Kondisi bahagia dalam situasi apapun inilah yang senantiasa dikejar oleh manusia. Manusia ingin hidup bahagia, hidup tenang, tentram, damai, dan sejahtera. Sebagian orang mengejar kebahagiaan dengan bekerja keras untuk menghimpun harta, ada yang mengejar kebahagiaan pada tahta dan kekuasaan. Berdasarkan survei pengukuran tingkat kebahagiaan SPTK oleh BPS, indeks kebahagiaan Indonesia naik dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2014, tingkat kebahagiaan penduduk kita meningkat menjadi 68,28%, sehingga peningkatan sekitar 3,17%. Urai Kepala Badan Pusat Statistik BPS. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara berkembang, namun memiliki indeks kebahagiaan yang masuk golongan bahagia. Indeks kategori baru yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik BPS ini masih menunjukkan tingkat kebahagiaan masyarakat yang belum masuk dalam kadar yang optimal. Pada fenomenanya, tingkat pendapatan yang tinggi akan mendorong kadar bahagia yang meningkat adalah fenomena yang ada di Indonesia. Di negara maju, pendapatan yang tinggi tidak menjamin kebahagiaan. Hal ini mungkin karena Indonesia adalah negara yang berkembang. Tidak tertutup kemungkinan fenomena di luar negeri juga bakal terjadi di Indonesia. Semakin tinggi pendapatan, tidak menjamin kebahagiaan akan meningkat pula. Kebahagiaan adalah sesuatu yang ada di luar manusia yang bersifat kondisional. Kebahagiaan bersifat sangat temporal. Jika dia sedang berjaya, maka di situ ada kebahagiaan. Jika dia sedang jatuh, maka hilanglah kebahagiaan. Maka menurut pandangan ini, tidak ada kebahagiaan yang abadi dalam jiwa manusia. Kebahagiaan itu sifatnya sesaat, tergantung kondisi eksternal manusia. Karena kebahagiaan akan muncul jika kita mampu mensyukuri hal yang selalu kita miliki dan sulit untuk dilepaskan dari kita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kebahagiaan adalah perasaan bahagia, terdapat kesenangan dan ketentraman hidup baik lahir dan batin. Dalam hal ini manusia bisa saja bahagia sendiri dan bahagia untuk dirinya sendiri, tetapi di sisi lain ia juga bisa bahagia karena orang lain dan untuk orang lain. Hal ini sekaligus memberikan kenyataan lain bahwa kebahagiaan tidak bersifat egoistis, atau kebahagiaan itu adalah dengan kita melakukan hubungan sosial bersama orang-orang terdekat kita, melainkan kebahagiaan itu dapat dibagi kepada orang lain dan lingkungan sekitar kita. Kebahagiaan juga bisa didapat dengan cara ketika kita dapat melakukan yang lebih banyak hal untuk banyak kebahagiaan orang lain, bahkan saat diri mereka tidak lagi dapat membahagiakan dirinya sendiri.
Kebahagiaan juga bisa dapat dengan melakukan kegiatan sosial seperti berbagi atau membantu orang-orang yang berada di sekitar kita. Hal ini akan dapat lebih meningkatkan kualitas kebahagiaan kita. Seperti hasil sebuah penelitian yang menyatakan bahwa kebahagiaan itu berhubungan dengan perilaku sosial, yaitu seperti gerakan melingkar, di mana para relawan dan perilaku prososial telah menyarankan kepada bahwa orang-orang bahagia lebih mungkin untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan kemudian mengalami tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi dari melakukannya. Dalam Islam, kebahagiaan yang dicari adalah kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Sumber kebahagiaan sejati adalah ketenangan hati atau ketenangan jiwa, merupakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat berharga. Setiap orang pasti menginginkannya, namun hanya sedikit sekali orang yang mendapatkannya. Hal ini dikarenakan banyak manusia melupakan penciptanya, melupakan zat pemberi kebahagiaan. Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya dalam surah Al-Fat ayat 4 dan An-Nahl ayat 97 yang artinya, Dialah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui dan lagi Maha bijaksana. Siapa yang beramal soleh, maka laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan ia beriman, maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan baik, dan kami akan membalas mereka dengan pahala yang baik daripada apa yang mereka amalkan. Untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, maka perlulah kita memiliki iman yang teguh dan amalan soleh, serta saling berpesan kepada kebenaran dan kesabaran. Kebahagiaan itu juga bisa didapat dengan cara ketika kita dapat melakukan lebih banyak hal untuk lebih banyak kebahagiaan kepada orang lain, bahkan saat diri kita tidak lagi dapat membahagiakan diri kita sendiri. Dengan dukungan sosial yang tinggi bisa menjadi kebahagiaan kita karena telah membantu orang-orang yang berada di sekitar kita. Faktor-faktor yang berpengaruh pada kebahagiaan yaitu gender, usia, pendidikan, tingkat pendapatan, pernikahan, pekerjaan, kesehatan, agama atau religiusitas, kejadian penting dalam hidup atau life events, traits, tingkat kesejahteraan penduduk dan tingkat pendudukan, tingkat kepadatan penduduk. Menurut berbagai penelitian di Amerika telah menemukan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara kebahagiaan dan keyakinan seseorang akan agamanya atau religiusitasnya. Kekuatan hubungan seseorang dengan Tuhannya, ibadah dalam partisipasi dalam kegiatan keagamaan. Ini menurut Jurnal International Editor and Human tahun 2005. Hal ini dapat terjadi karena pengalaman religiusitas atau kepercayaan yang dimiliki seseorang membuat seseorang memiliki perasaan yang bermakna dalam kehidupannya. Salah satu hal yang menyangkut religiusitas adalah ibadah. Ibadah di dalam agama Islam terbagi menjadi ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Rasa khauf, takut, mengharapkan, mahabbah, tawakal, senang, takut adalah ibadah qalbiyah yang ada dalam hati. Sedangkan tasbih, tahlil, takbir, tahmid, syukur dengan lisan dan hati merupakan lisan yang qalbiyah atau lisan dan hati. Zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan salah satu bentuk ibadah badan yang qalbiyah. Zakat berarti suci, tumbuh, bertambah, dan berkah. Dengan demikian, zakat itu membersihkan atau mensucikan diri seseorang, sesuai dalam surah At-Taubah ayat 103. Berdasarkan ayat tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa zakat akan memberikan ketentraman dan ketenangan jiwa bagi seorang muzaki karena telah menunaikan salah satu rukun Islam, mensucikan hartanya karena hak-hak orang yang ada di dalamnya telah dikeluarkan
dan membersihkan kotoran batin dalam hati seseorang selain dari zakat itu, dan kita telah membantu sesama saudara muslim. Sesudah mengeluarkan zakat atau infak, seseorang telah suci dari dirinya dari penyakit kikir dan tamak. Zakat memang bisa mensejahterakan masyarakat miskin karena merupakan alat pendistribusi harta dan wajib dilaksanakan bagi orang yang mampu. Namun apabila masyarakat yang telah mampu tapi tidak berzakat, hal ini tidak mengubah keadaan yang ada. Maka diperlukanlah kesadaran atau perilaku dari muzaki yang merupakan golongan-golongan orang yang mampu untuk berzakat. Intensitas aktivitas zakat merupakan seseorang didorong oleh sifat keagamaan atau religiusitas dan nilai-nilai subjektif tentang kesejahteraan sosial dan keadilan sosial. Dan beberapa penjelasan di atas dapat kita temukan bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam yang merupakan pondasi dalam ajaran Islam dan berbagai bentuk ibadah atau perwujudan syukur atas rezeki yang Allah berikan. Zakat adalah sebuah material yang akan diberikan kepada 8 asnaf yang tersebut dalam Al-Quran, yang akan memberikan kebahagiaan bagi orang yang memberi dan si pemberi. Karena di dalam zakat ada aspek spiritual yang merupakan bentuk ibadah dan pahala yang akan memberikan kebahagiaan di akhirat. Juga ada aspek tolong menolong yang karena kita merupakan makhluk sosial. Demikian pidato ilmiah yang saya sampaikan pada wisuda ke-17 Sarjana Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta tahun akademik 2016-2017 ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya. Semoga Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta dapat menjadi pusat keunggulan dan melahirkan generasi-generasi ekonomi Islam muda yang mampu memberikan nilai distribusi sosial dan distribusi spiritual sehingga dapat terwujud kebahagiaan muslim yang hakiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa sahbihi sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Koordinator Kopertais Wilayah 3 Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam hari ini hadir di tengah kita, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Rustam MA, Ketua Yayasan Warna Buana Indra Luka dan segenap pengurus yang saya hormati, para mitra rekanan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam di Jakarta, baik dari perbankan maupun instansi terkait, juga rekan-rekan dari perguruan tinggi agama Islam swasta di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, para tamu undangan yang saya hormati, serta yang berbahagia anak-anakku wisudawan wisudawati, juga tentu saja yang berbahagia orang tua dan keluarga para wisudawan wisudawati. Alhamdulillah, hari ini kita melakukan, insya Allah akan melakukan wisuda ke-17, di mana usia Sekolah Tinggi Ekonomi Islam ini sudah 21 tahun. Kita dapat SK itu tahun 96, sekarang 2017.
Berarti kalau kita hitung ST ini sebetulnya mau lulus perguruan tinggi, kan sudah tingkat berapa itu? Ya, mudah-mudahan nanti 2 tahun lulus depan. Hari ini kita mewisuda sebanyak 52 wisudawan wisudawati yang hadir berapa 49, karena yang 3 tidak bisa hadir izin karena sudah bekerja, tidak diizinkan oleh pimpinan. Mudah-mudahan sukses mereka, dan yang hadir di sini juga sukses. Dari yang terjadi di kita setiap meluluskan itu, dari tracer study yang dilakukan oleh tim pengembangan, JIST ini memiliki masa tunggu cepat, lulus 1 bulan insya Allah dapat bekerja, kalau nggak dapat bekerja. Dan alhamdulillah wisuda kali ini 30% lulusan sudah bekerja. Oh, enggak ada yang tepuk tangan ya. 40%. Kalau tahun kemarin itu 60%. Wisudawati sudah kerja. Tapi alhamdulillah hari ini saya nangis tadi di depan situ, masih kaca-kaca. Saya terharu. Nangis saya, terharu ada alumni kita yang masuk the best paper di international conference. Dan ada 2 ini, si sebelahnya itu Adel, sama-sama juga sedang menempuh S2 di